Halo, halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat bertemu lagi ya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat ya. Nah, kemarin anak-anak sudah libur ya. Sudah istirahat 1 hari. Nah, sekarang seperti biasa nih, kita belajar lagi ya, Nak ya. Kita belajar lagi tematik. Tapi ngomong-ngomong udah pada siap belum ya? Sudah semua siap? Ya oke ya. Nah, anak-anak sudah ada yang pagi-pagi. Eh, saya siap Miss, saya hadir Miss. Nah bagus ya. Itu tandanya anak-anak meresponi ya. Tahu nggak meresponi? Anak-anak tahu. Oh iya sekarang waktunya belajar. Waktunya nih Miss Linca akan kirim video dan lain sebagainya ya. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, seperti biasa Miss minta anak-anak kan mandi dulu ya, sarapan ya, ambil posisi yang baik, jangan tidur-tiduran, nggak boleh ya nak ya, harus tetap sikap yang baik ya. Oke untuk anak-anakku sekalian, kita masih di tema 2 ya, bermain di lingkunganku. Sub tema 2, bermain di rumah teman. Nah, ini kita sudah ke pembelajaran 6, pembelajaran terakhir ya. Biasanya kalau sudah kita pembelajaran terakhir, tidak lama lagi akan ada penilaian ya. Oleh sebab itu, anak-anak, setiap materi yang Miss kirim, anak-anak harus belajar untuk mengingatnya ya, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, anak-anakku sekalian, kita sama-sama ya menyimak video pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, mari dengarkan baik-baik. Anak-anakku sekalian, untuk pertama kita akan belajar ayo membaca. Kelas 2 jangan sampai malas membaca ya. Karena kalau anak-anak malas baca nanti nggak tahu apa isi buku itu ya. Harus rajin membaca buku ya nak ya. Nah di sini Miss Lince ada sebuah puisi nih. Waktu itu anak-anak sudah pernah ya membaca puisi Hidup Rukun kan. Nah sekarang puisinya judulnya nih Pesawat Kertas. Pasti kalian bisa ya, pernah ya bikin pesawat kertas ya. Iya, itu adalah permainan yang sangat sederhana ya. Nah, sekarang Miss mau membacakan puisinya nih, biar anak-anak tahu bagaimana cara membaca puisi yang baik ya. Oke, dengarkan baik-baik, Miss akan membacakan. Pesawat kertas. Aku punya pesawat kertas. Ku buat dari kertas bekas, ringan dan mudah terbang. Mainan buatanku sendiri. Ku lempar pesawat kertas, bergerak bebas tertiup angin. Lalu terbang kian menjauh, meluncur turun, lalu terjatuh. Ayo bermain pesawat kertas. Gembira riang, hati pun puas. Nah, begitu anak-anak ya. Cara kita membaca puisi harus diperhatikan tinggi, rendahnya, terus diperhatikan juga intonasinya, tekanan-tekanan suaranya ya. Nah, anak-anakku, nanti anak-anak belajar sendiri dulu membacanya di rumah ya. Nanti bilang sama mama, "Mah, aku membacanya sudah benar belum?" Nah, seperti itu ya. Jadi intinya anak-anak kelas 2 tidak boleh malas membaca, ya Nak ya. Nah, ini adalah contoh puisi yang Miss Lince berikan supaya anak-anak rajin untuk membaca ya.
contoh pesawat kertas itu seperti ini nih nak nih, ya. Pasti kalian pernah bikin lah ya, ini gampang juga. Kalau kalau anak-anak ingin membuat pesawat kertas, tidak apa-apa ya. Tapi dari kertas bekas saja, buku jangan disobek, sayang ya nak ya. Oke. Nah, setelah kita membaca tentang puisi pesawat kertas, kita lihat lagi yuk ada apa selanjutnya. Oke anak-anakku semuanya, tadi kita sudah membaca ya. Sekarang Miss mau ngajak anak-anak nih, ayo mengamati. Ya, mengamati maksudnya bukan yang ada di sini-sini nah, bukan ya. Apa yang mau kita amati Miss Lince? Oke, ya. Bukan yang di sini nak ya. Nah, perhatikan di sini. Ini sengaja nih Miss cari gambar-gambar yang menarik supaya anak-anak kelas 2 nggak bosan, ya kan? Bagus kan gambar-gambarnya kan? Iya, ini buktinya Miss Lince sayang sama anak-anak kelas 2 ya, memberikan variasi. Oke ya, anak-anakku. Nah, sekarang yang akan kita amati ya, amati kembali puisi tentang pesawat kertas. Ya. Tuliskan 2 benda yang disebutkan di dalam puisi. Coba benda apa sih yang tadi ada di puisi pesawat kertas? Tahu? Coba nanti anak-anak kerjakan ya. Miss minta 2 benda saja. Ini dijawab ya. 2 benda saja. Benda apa yang disebutkan di dalam puisi pesawat kertas itu? Kan ada benda padat, jenis-jenisnya ya. Benda cair, benda gas, nah dan segala macamnya. Nanti anak-anak kerjakan ini ya, yang 2 ini. Tuliskan 2 benda yang disebutkan dalam puisi pesawat kertas. Bisa ya? Bagaimana supaya bisa menjawab ya? Kita baca kembali puisi tersebut. Ya nak ya? Oke ya, jangan malas. Ya? Oke, baik. Setelah kita mengamati, sekarang Miss mau ajak anak-anak bermain. Bermain tebak-tebakan ya. Tapi di sini Miss sudah kasih jawabannya. Biasanya kalau tebak-tebakan itu kan jawabannya nanti ya nak ya. Tapi sini Miss Lince kasih contoh sama anak. Nanti di buku kalian ada ya. Nih, perhatikan contoh berikut. Aku termasuk benda padat. Aku berbentuk seperti jamur. Aku dapat dibuka dan ditutup. Aku dapat melindungi orang dari panas dan hujan. Siapakah aku? Nah, ini udah ada gambarnya nih ya. Ini gambar apa sih? Payung. Nah, ini maksudnya tadi tebak-tebakan ya kan. Sebenarnya sih Miss Lince nggak mau kasih jawaban dulu. Tapi kasihan kelas 2 ya. Wah, Miss Lince pagi-pagi kok udah dikasih tebak-tebakan sih. Nah, Miss kasih contoh dulu nih. Nanti di buku ada ya. Jadi ini kita bermain sejenak ya. Tadi dibilang apa? Aku termasuk benda padat. Aku berbentuk seperti jamur. Nah, ini bentuknya seperti jamur. Nah, mungkin anak-anak kelas 2 belum tahu ya jamur itu seperti apa. Nanti nggak apa-apa coba tanya mama ya. Ma, jamur itu seperti apa sih ma? Nah ya, jadi memang dibilang payung ini bentuknya seperti jamur. Dia bisa dibuka dan ditutup ya kan? Nah, dia melindungi orang dari panas dan hujan. Biasanya nih lebih sering dipakai saat hujan, ya nak ya. Oke ya, bukan berarti gajahnya pakai payung ya. Bukan. Ini kebetulan gambarnya ada gajah. Nah, ini yang disebut payung ini, nah ini untuk jawaban dari teka-teki. Paham anak-anak semuanya? Oke ya, kita lanjut kembali. Oke. Ayo kita mengamati. Nah, ini tanda panahnya kemana ini sih? Coba kita lihat. Tadang! Ini gambar apa ya? Ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik. Ini mereka sedang ngapain anak-anak? Wow, mereka sedang makan. Enak sekali ya. Lalu ada apa tulisannya nih? Nah ya, nih Miss ajak lagi anak-anak untuk membaca ya. Kita mengamati
dan kita membaca ya nak ya. Nah, mari dengarkan baik-baik. Nina sudah selesai bermain bersama teman-teman. Nina mengucapkan salam ketika masuk ke rumah. Ibu sangat senang. Nina tidak bermain terlalu lama. Nina telah melaksanakan aturan dengan tertib. Hari sudah malam. Sekarang saatnya menyiapkan makan malam. Nina membantu ayah dan ibu menyiapkannya. Sebelum makan malam, semua anggota keluarga harus sudah mandi. Mereka juga berdoa sebelum makan. Itu adalah aturan-aturan yang ada di rumah Nina. Oke, anak-anak, masih ingatkah kalian video pembelajaran yang Miss Lince berikan? Bagaimana aturan itu ya? Kalau bertamu di rumah teman seperti apa ya? Video pembelajaran 5, video pembelajaran 4 ya. Kita harus belajar mematuhi aturannya. Lihat ini ya, Nina bersama orang tuanya dan adiknya, mereka sudah hidup teratur ya nak ya. Katanya Nina bermain dia tidak lupa waktu. Dia ingat untuk pulang ya. Miss Lince juga yakin kok kelas 2 pasti begitu. Nggak main terus ya kan? Nggak main HP terus ya kan? Oke ya. Nah, ini adalah contoh yang baik. Katanya Nina itu rajin loh bantu ayah dan ibunya. Nah, anak-anak kelas 2 juga bisa seperti itu. Kalau mau makan, bantu mama bawa apa gitu ya. Kalau bisa jangan yang benda beling, bawakan cangkir ya kan. Itu kan sudah membantu meringankan beban orang tua ya kan. Nah, sebelum makan malam harus sudah mandi ya. Anak-anak kelas 2 jangan malas mandi. Dan kalau mandi itu jangan terlalu malam ya nak ya. Maghrib mandi jangan ya. Nanti kalian masuk angin dong ya kan. Nah, lihat ini kita contohnya si keluarga Nina nih. Ternyata mereka sebelum makan apa yang mereka lakukan? Berdoa. Nah, bagus ini. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan ya kan. Jangan anak-anak makan langsung santap ayam gorengnya. Lupa berdoa, lupa mengucap syukur sama Tuhan. Enggak ya? Iya, pintar anak kelas 2 mah enggak, tidak lupa berdoa ya. Sebelum makan berdoa ya. Nah, jadi anak-anak itu adalah aturan-aturan yang ada di rumah Nina. Di rumah anak-anak pun pasti ada aturan yang diberikan oleh mama dan papa. Dan aturan itu harus kita patuhi dan kita laksanakan. Ya kan? Oke, jadi dengan kita menaati aturan di rumah, jadi anak-anak nanti terbiasa di mana saja selalu disiplin ya. Nah, di sini ada lagi nih contoh aturan ya. Ayo perhatikan contoh aturan berikut. Nah, membantu ayah mengangkat barang ya. Nah, ini adalah salah satu contoh meringankan beban orang tua, membantu ayah mengangkat barang. No, siapa di sini yang suka bantu ayahnya, suka bantu papanya mengangkat barang ya, memasukkan barang ke mobil ya. Nah, ada contoh lain lagi yang bisa anak-anak lakukan. Kemudian tuh anak-anak perempuan membantu ibu mencuci piring. Siapa di sini yang suka bantu mamanya nyuci piring? Sebenarnya nyuci piring itu bukan anak perempuan saja ya. Anak laki-laki pun harus begitu. Karena kan pekerjaan rumah itu memang yang nyuci piring perempuan saja. Oh, tidak. Anak laki-laki pun harus belajar ya. Tapi mungkin mama papa kalian takut ya kalau anak-anak nanti piringnya pecah ya kan. Kalian bisa belajar membantu hal-hal yang kecil, menyapu rumah. Nah, seperti itu ya nak ya. Nah, ini contoh membantu ibu mencuci piring. Kemudian ada lagi merapikan mainan setelah digunakan. Nah, ini adalah contoh-contoh aturannya. Anak-anak kalau sudah bermain asik terus sudah selesai dibiarin mainannya, jangan ya kan. Itu namanya apa? Tidak patuh terhadap aturan. Yang main siapa, yang rapiin siapa. Kalau anak-anak bermain berarti harus tanggung jawab merapikan kembali mainannya. Ya kan? Iya, itu adalah contoh anak yang baik ya. Tidak langsung pergi. Nanti biarin ada mama ini. Enggak, itu kurang
kurang baik ya nak ya, harus belajar bertanggung jawab ya. Ini adalah contoh aturan. Oke, anak-anak semua paham ya? Bisa dimengerti? Oke, kita lanjut kembali. Nah, tadi kita sudah membaca tentang keluarga Nina ya. Nah, sekarang ya coba lihat kemari anak-anak semuanya. Coba amati gambar berikut. Lalu tuliskan pendapatmu tentang gambar tersebut. Bukan gambar-gambar yang ini, bukan ya, bukan matahari, bukan balon. Nah, bukan yang ini juga. Yang mana yang harus diamati? Nah, ini nih. Wah, ini gambar apa sih? Kelihatan tidak, anak-anak? Kelihatan ya? Ini adalah gambar orang naik sepeda ngebut. Tahu nggak ngebut itu? Naik sepedanya kencang sekali. Pernah nggak anak-anak kelas 2 naik sepeda sekencang-kencangnya? Tiba-tiba jatuh, gubrak. Nah, kalau jatuh rasanya apa? Sakit kan? Nah, coba sekarang kita melihat dulu untuk gambar yang pertama. Miss Lince mau mengajak anak-anak kelas 2 memberikan pendapat. Ya, pendapat itu berarti apa yang kita pikirkan, apa yang kita ada dalam benak kita, dalam pikiran anak-anak. Ini gambarnya adalah anak laki-laki yang sedang naik sepeda tapi dia ngebut. Kalau ngebut itu atau naik sepeda kencang, itu bagus nggak? Coba nih ya. Ini ya, dia ngebut nih. Nah, bagaimana pendapatmu kalau melihat anak-anak atau anak laki-laki ngebut-ngebut naik sepeda? Miss Lince pernah lu ngeliat anak kecil ngebut. Benar, Miss Lince nggak suka sekali. Ya, coba kita sekarang nih. Ini pendapatnya seperti apa? Melihat anak bermain sepeda kencang-kencang. Ini menurut Miss Lince ya, pendapatku. Ya, ini menurut Miss Lince nih. Jadi, Miss Lince memberikan pendapat. Kita boleh naik sepeda, tetapi jangan kencang-kencang atau terlalu cepat karena sangat membahayakan. Kita bisa jatuh atau menabrak orang lain. Nah, ini contoh dari pendapat Miss Lince. Ya, nak ya. Jadi, kalau diminta pendapat, anak-anak apa yang anak-anak pikirkan, itu yang anak-anak tulis. Tapi harus sesuai dengan gambarnya. Seperti ini. Naik sepeda kencang-kencang ngebut. Nah, jadi pendapatnya apa? Nah, ini contohnya nih, pendapatku kita boleh naik sepeda, tetapi jangan kencang-kencang atau terlalu cepat karena sangat membahayakan ya. Kita bisa jatuh atau menabrak orang lain. Nah, ini pendapat Miss Lince contohnya ya. Oke, sekarang yang gambar kedua. Ini gambar siapa sih nih? Ini contoh yang tidak baik. Dia buang sampah sembarangan. Ya, padahal tempat sampahnya ada di sini. Dia nggak mau buang ke sini dulu, dia buang sembarangan. Bagaimana pendapatnya? Pendapat anak-anak? Coba, ini pendapat Miss Lince nih. Ya, sikap anak ini tidak boleh ditiru karena membuang sampah sembarangan itu sikap yang tidak baik, ya kan? Kita sudah pernah belajar kan? Oke. Akibat dari membuang sampah sembarangan adalah lingkungan kita menjadi kotor, orang bisa jatuh terpeleset. Ternyata dia buang kulit pisang loh, nak. Ya, jadi anak-anak kalau habis makan pisang jangan sembarangan dibuang kulitnya ya. Berbahaya. Ya. Jadi pendapat Miss Lince nih berdasarkan gambar ini seperti ini nih. Sikap anak ini tidak boleh ditiru karena membuang sampah sembarangan ya. Nah, membuang sampah sembarangan itu sikap yang tidak baik. Akibatnya apa? Kalau buang sampah sembarangan, lingkungan kita menjadi kotor kan? Nah, selain lingkungan menjadi kotor, orang juga bisa jatuh terpleset karena licin. Ya kan?
Kan kulit pisang itu licin, jadi kita tidak boleh membuang sembarangan, ya nak ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, paham anak-anak kelas 2 untuk memberikan pendapat? Nanti belajar dari ini ya. Video ini bagaimana memberikan pendapat, tapi kita lihat dulu gambarnya apa. Ya, ngerti ya nak ya? Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut kembali. Nah, tadi kita sudah belajar mengamati, dan ini anak-anak kalau ngeliat angka-angka pasti sudah tahu ya. Ini Miss Lince mau ngajak kemana ini? Oke, sekarang kita berhitung. Ya, bukan berhitung 1 sampai 10, enggak ya. Nah, untuk berhitung pagi hari ini ya, Miss mau mengajarkan anak-anak kelas 2 menyelesaikan masalah soal cerita. Ya, dari soal cerita ini ada yang harus kita kerjakan, kita jawab. Akan tetapi cara menjawabnya harus bentuk yang bagus. Ya, harus jelas. Oke? Nah, sekarang perhatikan contoh yang pertama. Contoh yang pertama, dengar baik-baik ya. Benny diminta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi. Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus. Masing-masing dus berisi 8 buku. Berapa banyak buku yang dirapikan Benny? Pusing nggak anak-anak? Pusing nggak? Ini kalimatnya panjang banget sih, Mit. Nah, iya memang anak-anak kelas 2 harus belajar, nah, ya. Kita masih belajar perkalian. Akan tetapi, ini bentuknya ke dalam kalimat yang disebut dengan soal cerita. Ya. Oke, Miss ulangi lagi, ya. Benny diminta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi. Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus. Masing-masing dus berisi 8 buku. Berapa banyak buku yang dirapikan Benny? Nah ya, ini mari kita selesaikan ya. Ini tadi diketahui ada berapa dusnya? Banyak dus ada 3. Ya, ini penyelesaiannya banyak dus tadi ada 3. Setiap dus berisi 8 buku. Nah, pertanyaannya kan berapa banyak buku? Nah, kita jawab. Banyak buku yang dirapikan Benny adalah 3 dikali 8. Ya, bukan 8 kali 3. Karena tadi kan dibilang buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus. Berarti ada 3 kardus ya. Kita kalikan dulu. 3 dikali 8. 8 ini kan tadi dibilang masing-masing dus berisi 8 buku. Berarti 3 dikali 8 sama dengan 24. Anak-anak kelas 2 sudah hafal perkalian yang Miss Lince minta? Belum. Wah, dihafalkan ya. Anak-anak menyicil, tahu nggak menyicil? Jadi ngapalin perkalian itu nggak usah langsung perkalian 1 sampai 10. Pelan-pelan anak hafalkan. Oh ya, hari Senin aku mau ngapalin perkalian 1 dan 2. Nah, nanti hari Selasa aku mau menghafalkan perkalian 3 dan 4. Nah, itu namanya dicicil belajarnya. Ya nak ya, kalau kalian hafal perkalian, ya untuk anak-anak sendiri itu manfaatnya. Oke, kita perhatikan kembali sini. Jadi jawabannya 3 dikali 8 sama dengan 24. Ya, kalau kita mau rubah ke dalam bentuk penjumlahan, berarti 8-nya ada 3 kali. 8 tambah 8 tambah 8 sama dengan 24.
Ya, bisa anak-anak mengerti? Oke, Miss ulangi lagi sekali lagi ya. Tadi dibilang ibu minta Beni untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi. Ya kan? Nah, buku-buku tersebut dimasukkan sama Beni ke dalam 3 dus. Beni masukin itu ke dalam 3 dus. Nah, masing-masing dus itu berisi 8 buku, nah. Dus pertama 8, yang kardus kedua 8, kardus ketiga 8. Nah, seperti itu. Nah, ditanya berapa banyak buku yang dirapikan Beni? Nah, kita hitung semuanya. 3 dikali 8 atau 8 tambah 8 tambah 8. Hasilnya 24. Jadi, banyak buku yang dirapikan Beni adalah 24 buku. Paham? Oke, kita lanjut lagi contoh yang kedua, ya. Contoh yang kedua. Di atas meja terdapat 6 keranjang buah. Nah, ada 6 keranjang, ya. Ada 6 keranjang buah. Setiap keranjang berisi 4 buah. Tadi ada berapa keranjang, Nak? Ada 6. Ya. Kemudian diketahui setiap keranjang itu ada 4 buah. Ya, ada 4 buah apel. Berapa banyak apel seluruhnya? Nah, ini sama dengan yang di atas, hanya angkanya yang berbeda, ya. Tadi kan dibilang ada 6 keranjang. Kita selesaikan penyelesaiannya. Diketahui banyak keranjang 6, ya. Setiap keranjang berisi 4 buah apel. Ya. Ditanya, pertanyaannya apa tadi, Nak? Pertanyaannya adalah berapa banyak apel. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Lihat. Banyak apel seluruhnya adalah 6 dikali 4. Ya. Karena tadi kan dibilang ada 6 keranjang. Setiap keranjang berisi 4. Jadi 6 dikali 4 sama dengan 24. Kita mau merubah perkalian ke penjumlahan. Berarti 4-nya ini ada 6 kali. Ya. Coba kita lihat ke sini. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Kita hitung yuk, ada 6 tidak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi jumlahnya semua adalah 24 ya. Jadi banyak apel seluruhnya adalah 24. Oke? Paham? Oke ya. Jadi semoga anak-anak ngerti ini ya bagaimana cara menyelesaikan berhitung dalam bentuk soal cerita ya. Kita cari tahu dulu, diketahui itu apa yang diketahui, lalu apa yang ditanya. Kalau yang ditanya itu sudah jelas, Nak. Seperti ini nih, berapa banyak? Nah, berarti ini yang ditanya. Kalau yang diketahui itu berarti contohnya nih ya, Miss ulangi. Kalau yang diketahui itu berarti banyak keranjang. Nah, ini kan diketahui kan, kita tahu banyak keranjang, terus setiap keranjang berisi 4. Pertanyaannya apa? Kalau ditanya berapa banyak apel, berarti kita kalikan. Karena kita sini sedang berbicara tentang perkalian ya. Oke, bisa ngerti kelas 2? Oke ya. Nanti kalau anak-anak masih bingung, coba anak-anak bertanya, "Mah, ini maksudnya apa sih?" Nah, seperti itu ya. Kalau masih bingung juga, nggak apa-apa. Anak-anak, Miss, aku yang ini masih bingung. Nggak apa-apa ya, japri ke Miss Lince ya, Nak ya. Oke, nih soal cerita yang 2 ini, anak-anak semoga mengerti dan memahaminya ya. Oke, anak-anakku sekalian, kita lihat lagi selanjutnya. Nah, anak-anak, ini adalah yang terakhir, ya. Diingat baik-baik, ya. Ditulis, ini ditulis di buku agenda ya, Nak ya. Miss Linca juga lupa nih selama ini nih. Tolong anak-anak tulis setiap agenda yang ada, ya. Apalagi kalau
Ini kan Miss kasih pembelajaran melalui video ya. Mungkin anak-anak sudah terhapus videonya, jadi lupa ada apa saja ya. Miss Linca juga di HP itu sudah suka terhapus karena suka penuh HP-nya. Jadi Miss Linca juga minta maaf kalau ada orang tua yang nanya sudah nggak ada lagi di HP ya. Jadi anak-anakku sekalian, tidak ada kata terlambat ya. Nah, mulai dari sekarang, kalau ada agenda, tulis di buku agenda ya nak ya. Ada apa saja pemberitahuan dari Miss Linja ya. Untuk yang pertama, agenda kita pagi hari ini, PS paket halaman 36, kegiatan 1. Ya, ini sedikit kok. PR-nya, nah PR-nya nih yang lumayan nih ya. PR paket halaman 37, kegiatan 2. Kemudian PR paket halaman 38, kegiatan 3 ya. Ini dikumpul Selasa 8 September ya. Dan anak-anakku sekalian, semua PS dan PR kerjakan di buku paket ya. Tulisannya yang rapi, kalau fotonya juga tolong yang jelas biar Miss Linca juga jelas membacanya ya. Nah, untuk yang nomor 5 nih ada yang spesial nih ya. Bukan martabak aja yang spesial. Pelajaran dari Miss Linca juga ada yang spesial nih ya. Perhatikan baik-baik ya kepada Bapak dan Ibu. Sama-sama kita mengingat ya. Tanggal 9 September 2020 ya, itu hari Rabu, akan ada penilaian harian kedua. Ya, adapun materinya subtema 2. Ya, video pembelajaran itu dipelajari, catatan, PS dan PR ya. Akan ada penilaian harian ya. Penilaiannya dimulai jam 7:30 sampai jam 9. Ya, jam 7:30 sampai jam 9. Penilaian dikerjakan di buku khusus penilaian. Ya, ini yang pertama. Dan yang kedua, nih yang Miss Linca tegaskan, anak-anak ya. Anak-anak tidak boleh melihat buku dan tidak boleh dibantu oleh siapapun. Jadi, kenapa Miss Linca selalu bilang seperti ini? Supaya anak-anak berusaha untuk belajar. Ya nak ya. Kalau mau ulangan diputar kembali videonya, catatannya, PSPR-nya dipelajari kembali ya. Jangan ada dibantu. Ya nak ya. Misalkan mamamu ngasih tahu bilang, "Ma, jangan, kan kata Miss Linca nggak boleh." Nah, makanya itu setiap ada video pembelajaran yang Miss Linca kirim, anak-anak harus memahaminya ya. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Sampai di sini dulu pertemuan kita, pembelajaran kita ya. Pembelajaran ke-6 dan semoga Miss Linca juga selalu berharap anak-anak mengerti setiap materi yang Miss Linca sampaikan ya. Oke anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu pertemuan kita dalam materi PJJ. Anak-anak tetap semangat, jaga kesehatan ya. Oke anak-anakku sekalian, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.